Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad Yuzar bin Muhammad Salah Syekhuna Haji Masud wa matikal faqira zawjati wa anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. An Abdillah al-Antaqi rahimahullah qala khamsun hunna min dawail qalbi mujalasatus salihin wa qiraatul Qur'an wa ikhla'ul batin wa qiyamul lail wa tadarru' indas sabah. Dari Abu Abdullah bin Asim al-Antaqi, semoga Allah merahmati mereka. Ada 5 perkara merupakan obatnya hati. Pertama, duduk bersama orang-orang yang saleh. Kedua, membaca Al-Quranul Karim. Ketiga, dengan ikhla'ul batin. Keempat, qiyamul lail. Kelima, tadarru' indas sobah. Dari makalah ke-14 Babul Khumasi dari Abu Abdullah bin Asim al-Antaqi, 5 perkara yang menjadi obat penawar hati inda qaswatih. Hati kita itu fluktuatif. Hati seseorang bisa keras. Hati seseorang itu bisa lembut.
Maka wahadil khamsah ma'khuzah min kalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Ini 5 hal yang diambil dari perkataan Sayyid Jalil, seorang sosok ulama besar, Ibrahim Al-Khawas, kama zakarahu Nawawi fit Tibyan, sebagaimana dituturkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan. Wa zada ba'duhum ala hadil khamsah asya'u katsiratun, dan menambahkan sebagian mereka atas 5 hal ini yang lebih banyak lagi. Tetapi ba'duha yadkhulu fiha, namun sebagiannya sudah masuk di dalam 5 perkara ini. Nah, apa obatnya hati itu? Pertama, mujalasatus sholihin. Jalasa yujalisu, mujalasa duduk bareng. Kalau bahasa sekarang, berintegrasi dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Sekarang orang soleh itu siapa? Definisi orang soleh adalah al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadih. Orang-orang soleh itu adalah orang yang menjaga hak-hak dia dengan Allah, hak-hak dia dengan manusia. Orang soleh itu pandai komunikasi dengan Allah, sholat 5 waktunya, sholat rawatibnya, apakah muakkad atau ghairu muakkad, dan sholat lainnya. Lalu dia terus menerus untuk menuju kepada derajat muraqabah, tazkiyatun nufus, membersihkan hatinya. Lalu kepada masyarakat dia juga baik, pandai bergaul, bersilaturahim, berbagi, ya, mengunjungi kalau ada yang sakit, takziah kalau ada yang meninggal. Itu orang-orang yang soleh, pandai komunikasi, pandai bergaul secara vertikal dan horizontal. Karena orang masih dianggap salah walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, tapi nggak pernah akur sama tetangga, nggak pernah akur sesama muslim. Sama mereka akur, tapi sesama muslim nggak akur. Itu belum soleh, masih salah, walaupun namanya Muhammad soleh. Jangan sampai berubah menjadi Muhammad salah, gitu kan ya. Ya, itu mujalasatus sholihin. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, obatnya hati. Karena orang-orang yang soleh pasti membawa kepada kemanfaatan, membawa kepada kebenaran, membawa kepada kebaikan-kebaikan. Masa kini untuk menjadikan anak kita soleh dan solehah, ada 3 pusat pendidikan yang harus kita perhatikan. Bagaimana lingkungan rumahnya? Adakah nilai-nilai keislaman yang melekat? Bila makan bersama baca bismillah. Kemudian lagi diusahakan tidak ada anggota keluarga yang tidak bisa baca Quran. Dijaga bagaimana keluarganya, suasana rumah kecil tapi menjadi surga bagi mereka itu yang mendiami rumah itu. Karena lapang dadanya diisi dengan nilai-nilai keislaman. Lantunan ayat-ayat Allah bergema setiap saat, paling tidak setiap hari. Setelah dari rumah, bagaimana lingkungannya? Apakah lingkungannya mendorong untuk terciptanya suasana yang lebih maslahat, suasana kondusif, nilai-nilai Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan? Bagaimana lingkungan itu? Setelah lingkungan, bagaimana sekolahnya? Bagaimana lingkungan sekolahnya? Nah, kalau ini bagus, maka dia pasti menjadi anak yang soleh dan soleh. Karenanya saat ini yang tepat adalah dunia pesantren. Karena pergaulannya, lingkungannya, pendidikan, kawannya, itu menjamin untuk anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang akan menjadi mujahadah, berjuang untuk nilai-nilai keislaman. Itu sangat sengaja dibentuk anak kita itu.
Adibu auladakum bisalasi khisalin. Didik anak-anak kita dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum. Tanamkan anak-anak kita sedini mungkin cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kepada anak kita bahwa Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin kita dunia akhirat. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, dikenalkan itu. Nah, kalau kita tidak bisa memperkenalkan, masukkan anak kita ke dunia pendidikan Islam di samping pendidikan umum. Ada madrasah diniyah, ada madrasah ibtidaiyah, ada sanawiyah dan seterusnya itu. Lingkungan sekolah itu yang akan membentuk menjadi anak-anak yang soleh atau soleh. Nah, itu tadi tepatnya adalah dunia pesantren. Meskipun saat ini sudah dimulai bahwa banyak pesantren-pesantren yang harus kita juga jeli untuk memasukkan anak ke dunia pesantren. Nggak sedikit saat ini yang pemahamannya juga keliru, tapi dibangun begitu besarnya pesantren-pesantren ini dengan pemahamannya yang anak-anak akan dicuci nanti otaknya kalau salah memasukkan anak. Nah, kalau orang-orang dulu memasukkan anak-anaknya ke sekolah sengajain, jangan dibuang. Daripada lo nggak diterima di negeri, gue buang deh lo ke madrasah, dibuang. Kan kesan buang itu sampah, kesan buang itu negatif, mesti disengajain. Ulama-ulama di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, Timur, Barat, kalau pusat jarang. Itu begitu anaknya aliyah banyak yang disekolahkan ke luar negeri, ke Madinah, ke Mekah, ke Riyadh, Yaman. Saya sebagai pengurus MUI sering memberikan rekomendasi karena prasyaratnya untuk ke sana rekomendasi dari Majelis Ulama Provinsi. Saat ini banyak. Saya lihat Jakarta Pusat belum ada, masih mungkin dunianya yang lebih besar itu. Tidak ada yang dikirim ke Madinah, ke Mekah, ke Riyadh, ke Yaman, ke Turki, ya. Nah, itu dalam rangka menjaga eksistensi kelangsungan ulama, kelangsungan orang-orang soleh di masa-masa yang akan datang. Masa kini yang begitu sudah rusak, masa kini yang begitu jelas nampak terang benderang kebohongan di mana-mana, krisis kebohongan. Maka perlu mengembalikan itu dengan akhlak. Bahkan kata orang-orang sufi, ar-ruju' ila tasawuf. Saat ini harus digelorakan semangat untuk kembali kepada tasawuf. Tasawuf itu kan taknya taubat, yang senantiasa dia taubat, yang senantiasa kembali inabah kepada Allah. Sotnya sofi, bening hatinya, jernih pikirannya. Itu tasawuf, wawunya wilayah, dasar kewilayahan lingkungannya, rumah tangganya, sekolahnya. Faknya fana, dia harus yakini dunia ini fana. Dunia ini akan hancur. Dunia ini sesaat. Sekarang saja namanya adalah akhir zaman. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah percaya siapapun dia kalau mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Itu nabi palsu. Jangankan nabi, banyak yang mengaku dirinya wali 10, ya. Padahal kan kita tahu wali songo. Nah, ini wali 10 sekarang itu kan. Nah, jadi masa kini harus jeli, harus hati-hati, harus lebih mengarahkan, jangan dilepas anak-anak kita dalam bidang pendidikan. Itu pertama, hubbi nabikum wa hubbi ahli baiti. Tanamkan anak-anak kita sedini mungkin cinta kepada keluarga Nabi, zuriyah Rasul. Siapa keluarga Nabi? Ada 2. Ada keluarga secara garis nasab, ada keluarga secara ketaatan. Karena Nabi yang bersabda, kullu taqiyyin alun nabi. Setiap orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Itu artinya teman bergaul anak-anak kita yang baik, yang soleh. Dia boleh kenal sama anjing galak, tapi jangan pernah bersahabat dengan anjing galak. Kalau mau bersahabat, bersahabatlah kepada orang yang memiliki anjing galak, gitu kan. Kalau kenapa-napa,
tinggal kita hubungi saja si pemilik anjing galak itu. Artinya orang-orang jahat cukup kita kenal, tidak diakrabin, tidak dijadikan soulmate gitu kan. Karena orang bagaimana teman pergaulannya. Untuk menanya seseorang jangan tanya langsung kepada yang bersangkutan, siapa kawan karibnya, siapa kawan dekatnya, siapa soulmate-nya. Dari sana kita bisa tahu tentang profil atau tentang latar belakang dari orang yang kita maksud itu. Nah, ini hubi nabiyikum, hubi ahli bait, wa qiraatil Quran. Tanamkan anak-anak kita sedini mungkin untuk membaca Al-Quran, hobi membaca Quran dan mengamalkan isinya. Itu menuju kepada anak-anak yang soleh. Kalau sudah diikat dengan itu, dia mau kemanapun kita nggak lagi merasa was-was, tidak lagi merasa galau karena sudah ditanamkan pondasi-pondasi iman yang benar. Ai ahlul khair. Jadi orang soleh itu ahlul khair. Ai huduru majalisil wa'zi, sering hadir di majelis-majelis yang penuh dengan nasihat, wa akhbaris solihin, kabar-kabar, informasi-informasi orang-orang yang soleh. Wa yadkhulu fi dzalika as-samtu, dan diantaranya juga masuk pada hal itu berdiam diri, wal uzlah, mengasingkan diri, anil khaidin. Kalau itu tutur katanya, kalau itu pokok pembicaraannya fil batil, dalam kebatilan, lebih baik uzlah di rumah, lebih baik menyendiri di rumah ketimbang dia nimbrung di situ tapi penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan tipuan-tipuan. Ya, lebih baik uzlah atau somtu. Itu yang pertama. Yang kedua, obatnya hati ini qiraatul Quran. Membaca Quran, tapi bukan sekedar membaca, bitadabbur, memperhatikan fil makna, dalam makna-makna Al-Quran itu. Karena Quran itu diturunkan dia menjadi syifaun, menjadi obat penawar, menjadi hudan, menjadi wa'idhah, menjadi nasihat buat kita. Al-Quran adalah mukjizat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus up to date dan terupdate. Quran menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tidak ada kitab suci selain Quran ini yang bisa memberikan analisa tajam akan apa-apa yang terjadi. Contoh dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif Lam Mim itu Allah saja yang mengetahui maknanya yang tersirat dari yang tersurat. Gulibatir Rum, bakal dikalahkan tentara Rum, fi adnal ardi, oleh negeri terdekat, wahum mim ba'di ghalabim sayaglibun. Tapi setelah itu Rum akan memukul mundur musuhnya itu. Peperangan belum terjadi, peperangan belum dimulai. Ini tapi musuh bebuyutan, timur dan barat, Romawi ya dengan Persia. Persia mewakili timur, Romawi mewakili barat. Musuh bebuyutan itu. Sebelum ada Amerika dengan Rusia, yang hanya Rusia sekarang berpecah belah. Nah, Quran itu sudah informasikan. Wahum mim ba'di ghalabim sayaglibun, pada babak pertama Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia ini menyembah patung, menyembah berhala. Romawi memang masih Katolik. Maka kemenangan Rusia pada babak pertama, Persia maksud saya, itu disukai oleh orang-orang Arab jahiliyah yang juga memerangi orang Islam di kota Mekah. Saking sombongnya, saya akan kalahkan kamu dalam peperangan Badar. Tapi nyatanya wahum mim ba'di ghalabim sayaglibun. Setelah 3-9 tahun dari kekalahan itu, konsolidasi. Romawi sekarang terkenal dengan Konstantinopel, ya Turki lah. Dia menjadi tentara yang terhebat di dunia. Itu analisa Rasul hampir 15 abad yang lampau itu. Akan menang, akan dipukul mundur Persia. Ternyata benar. Seiring dengan itu, kesombongan orang kafir di kota Mekah dapat dikalahkan dengan peperangan Badar. Karena orang mukmin merasa bangkit dengan adanya itu. Di satu sisi mukmin menghadapi
kafir yang 1000 orang menang, sisi lain pada babak kedua giliran Romawi yang memukul mundur. Quran menginformasikan itu. Peperangan belum dimulai. Ini kan kalau bukan kalamullah, nggak ada manusia yang bisa mentafsirkan seperti itu. Hanya Allah. Maka Quran itu adalah sesuatu menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang belum terjadi. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Sekarang sudah goncang belum? Belum semuanya kan? Tapi nanti semuanya diorak. Artinya apa? Hari kiamat belum terjadi itu. Quran informasikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Apa yang ada, orang-orang yang sudah mati dahulu dibangkitkan lagi. Hingga dia berkata, "Mamba asana mimar qadina." Siapa yang bangkitkan aku sedang asik tidur-tidur ini? Jadi buat orang-orang yang soleh, buat orang-orang yang nikmat, kuburan itu menjadi kenikmatan buat dia. Serasa sebentar walaupun sebenarnya udah berabad-abad di dalam kubur. Mamba asana mimar qadina. Siapa yang bangunkan kami dari lubang kubur ini? Lagi asik-asik tidur kok diganggu. Atau hari kiamat datang gitu kan. Nah, ini orang-orang yang soleh jadi baca Qur'annya bitadabbur fil makna. Kita renungi itu. Ya. Bahkan ketika kita lagi baca kitab-kitab lain, ketika lagi baca Quran, renungkan dulu makna per makna, tadabbur dulu. Tapi kalau lagi baca Quran di rumah atau di masjid, tiba-tiba datang waktu azan, stop dulu itu. Shadaqallahul azim, tutup, dengarkan suara azan. Jangan kita berhenti baca Quran, ditegur sama orang tanpa kita berhenti. Kita baca Quran, ada assalamualaikum, shadaqallahul azim, baru kita jawab. Karena kita lagi komunikasi dengan Allah. Jangan diputus seperti itu, kurang adab. Shadaqallah dulu, baru kita sambut salam itu. Lagi baca Quran, shadaqallah dulu karena azan sudah dikumandangkan. Wa ikhla'ul batin. Dia lebih ikhla', memilih, memperhatikan hal-hal yang batiniah daripada yang halal itu. Fa in akalal halal, kalau dia makan yang halal, ra'sul kul, itu induk segala sesuatu, li annahu yunawwirul qalba, karena asupan-asupan yang halal akan memberikan cahaya di hati. Orang pola pikirnya, orang apa yang keluar dari mulutnya tergantung dari asupan apa yang dia makan. Berpengaruh itu. Kalau dia makan yang haram, tubuh yang haram, cenderung omongannya negatif. Kedustaan yang banyak, kemaksiatan yang ada. Kenapa? Habis yang diasup makanan-makanan yang haram. Itu dikuatkan dengan hadis Nabi, "Mana batalahmun min haramin fannaru aula bih." Daging kita yang tumbuh dari sumber yang haram, cenderung perbuatan orang ini menjadi negatif. Cenderung perbuatan orang ini menjadi jelek karena digiring dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi kalau anak kita barangkali susah dikasih tahu, kita harus introspeksi ke dalam dulu. Apa yang salah dari diri saya? Apakah ada sumber haram yang saya berikan kepada anak-anak dan istri saya? Kita jangan dulu menyalahkan anak. Kenapa anak ini kok nggak taat? Kenapa anak ini susah untuk disuruh ini? Atau barangkali maaf ketika hubungan suami istri nggak baca-baca lagi, sehingga dipengaruhi oleh umusibyan. Itu dalam Islam sampai mau hubungan kenikmatan ada bacaannya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitin ma razaqtana. Ya Allah, singkirkan dulu buli-buli setan ini. Singkirkan dulu. Itu sempurnanya Islam. Meludah ada aturannya, meminum ada aturannya. Bahkan minum air, minum susu itu bukan sekedar bismillah kalau minum
madu. Sebelum bismillah kita baca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, baru bismillahirrahmanirrahim. Itu tertulis di dalam surah An-Nahl. Ketika minum susu ada lagi min farsin wala banin syaigon lisyaribin, baru kita minum susunya. Jadi lebih berkualitas. Apalagi yang diminum susunya susu onta. Kedua susu kambing, 3 baru susu sapi. Gitu. Jadi kualitas sapi nomor 3. Ya. Tapi sekarang banyak juga orang, sapi punya susu, kebo punya nama. Siapa yang berbuat? Dia ngaku-ngaku berbuat. Nah, ada orang-orang juga seperti itu. Ya. Ya, susu, sapi punya susu, kebo punya nama. Jadi yang terkenal kebo daripada susu, daripada sapi. Padahal jasanya sapi itu, gitu ya. Fatanjali mir'atul basirah, maka menjadi terang benderang kaca penglihatan daripada kekerasan hati. Wa fil hadis al marfu, dalam hadis marfu yang sampai kepada sanadnya kepada Rasul, salasul khisalin turisul qaswata fil qalbi. Ada 3 perkara yang bikin hati jadi keras di dalam hati, ya, mewariskan kekerasan di dalam hati. Apa 3 perkara itu? Hubbut ta'am, hobi banget makan dia. Dia pasti tahu di mana makanan enak. Dikenyangin terus perutnya. Mulai dari palak kakap merah atau ikan manyung atau sate di Cikampek itu kan, Maranggi, duren montong, semuanya dia tahu, kenyang. Itu bisa jadi keras hati itu. Orang sering-sering banyak makan yang nikmat, syahwatnya tinggi, ya, lemaknya tinggi juga, marahnya, emosinya meledak-ledak. Habis yang dimakan bebe melulu gitu kan. Ya. Yang kedua, hubbun naum, sukanya tidur. Hobi banget, banyak makan, banyak minum, terus tiduran. Hobi tidur. Ya. Kalau orang-orang dulu, ulama-ulama, malamnya sedikit tidur, banyaknya bangun malam. Sedikit makan, ya, banyaknya puasa dan mengurangi makan walaupun tidak puasa. Dia makan ketika perlu saja. Kalau kita orang sekarang, kita ya termasuk saya, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur gitu kan ya. Itu jauh banget dengan ulama-ulama dulu. Yang ketiga, hubur rohah, hobinya nyantai aja dia, nggak mau peduli kampung ada apa, di bangsa ini ada apa, nggak, dia nggak mau peduli ya. Ini hati bisa keras seperti itu ya. Dia nggak lihat kondisi real di masyarakat, nggak mau tahu dia ya. Itu hati bisa keras karena 3 hal tadi, hubut to'am, hubun naum, hubur rohah ya. Lalu obat hati, qiyamul lail, salat malam, untuk mencari kemuliaan, mencari derajat yang tinggi, nggak usah jauh-jauh, bangun malam. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalil nisfahu awin qus waratil qur'ana tartila. Ya orang yang berselimut, bangunlah. Ada kemuliaan, ada keagungan di situ. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajud itu adalah orang yang habis sholat isya dia tidur. Begitu dia bangun mau sholat ba'diyah isya, termasuk dapat nilai tahajudnya. Karena tahajjada ya tahajjadu tahajudan, orang yang tidur malam setelah sholat isya. Kalau dia begadang nggak tidur-tidur, nggak bisa namanya sholat tahajud, paling sholat hajat. Jadi syaratnya saat tahajud dia sudah sholat isya dan tidur, walaupun sebentar. Walaupun sholatnya jam 12 malam, dia isya sholat, ngantuk luar biasa ini, nggak ketahanan tidur.
Belum ba'diyah Isya, bangun jam 12, dia bangun sholat ba'diyah Isya, dapat nilai tahajud. Karena dia sudah memenuhi syarat untuk itu. Tapi walaupun dia sholat jam 3, tapi nggak tidur-tidur dari Isya, belum namanya tahajud, tidak dapat nilai tahajud. Kadang-kadang kalau bola dunia digadang-gadangin gitu kan, bikin nasi goreng, tahajud lepas melulu gitu kan. Peluang kita itu, apalagi usia-usia sudah pala 5, pala 6, udah kapan lagi? Ya. Apalagi ada anak muda, hebat itu kalau bisa tahajud. Salat 5 waktunya rajin, tahajudnya rajin. Ai salatun nafilah ba'dal istiqat minan naum itu tadi. Yang namanya salat malam adalah salat nafilah ba'dal istiqat, setelah dia melek dari tidur gitu. Jadi salatnya tidur dulu walaupun ngelenyapnya sebentar. Ya, itu dapat nilai tahajud seperti itu. Karena ini luar biasa, ini balasan buat orang-orang yang bangun malam itu kan. Kontak langsung komunikasi dengan Allah, SLJJ, saluran langsung jarak jauh, tembus pandang, nggak ada lagi hijab ketika itu. Orang sedang tidur mimpi indah sampai iler-ileran, kita mengetuk pintu kekuasaan Allah. Kita banyak masalah, kita banyak problematika kehidupan ini. Ngadulah sama Allah di situ. Ya, curhatlah sama Allah. Jangan curhatnya sama mamah dedeh mulu gitu kan ya. Curhat sama Allah segala permasalahan gitu. Yang kelima, wa tadarru' inda sabah. Tadarru' nunduk, tawadhu' ketika pagi, ai inda qurbihi tadarru'ul baqi. Tadarru' sambil menangis membayangkan dosa-dosa yang lalu, fi awakhiril lail, pada akhir malam. Akhir malam tadi mendekati subuh. Ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib di situ. Dan usahakan ba'da subuh, ba'da salat fajar jangan pernah tidur lagi. Kalau mau tidur nggak tahan, setelah masuk waktu sholat duha. Jam berapa duha? Setengah 7, jam 7 sholat duha baru tidur. Jangan biasain habis subuh tidur, mewariskan miskin selama-lamanya nanti. Kalau tidur ba'da asar, mewariskan penyakit, lemes melulu. Habis tidurnya habis asar melulu, gitu kan. Itu jangan tidur ba'da asar dan ba'da subuh, juga ba'da maghrib jangan, karena dikit lagi isya. Kalau tidur habis maghrib, terus bangun jam 12, dia sholat isya, nggak dapat tahajud. Karena tidurnya habis maghrib, bukan habis isya. Gitu kan. Li'annahu waktu tajalliyat, karena itu akhir itu adalah waktu-waktu yang terang benderang sebentar lagi. Wa nuzulur rahmat, turunnya rahmat tuh di pagi-pagi. Makanya orang pada buka kue subuh, karena turun rahmat di situ. Dagangan-dagangan, sayur mayur, segar-segar di situ. Wazada ba'duhum, dan menambahkan sebagiannya bahwa tadaru itu kasratul istighfar, banyakin istighfar, wa zikrul maut, ingat kematian gitu. Itu bagian dari tadarru. Wa ziyaratul kubur, ditambahkan kalau laki-laki mengunjungi kubur. Mu'tabiran bihali sukkaniha, dengan mengambil ibarat dari keadaan penduduk-penduduk di situ, wa musyahadati man fin naz'i, dan menjadi saksi orang-orang yang masuk ke dalam liang lahat itu. Artinya ikut kubur, karena kafa bil mauti wa idhah, cukuplah dengan kematian seorang menjadi nasihat buat kita. Kita saatnya akan seperti itu. Maka banyak-banyak bekal, banyak-banyak istighfar. Paling enggak usia-usia kita ini, la ilaha illallah astagfirullah, la ilaha illallah astagfirullah, dimanapun kita berada. Di samping banyak baca selawat, utamanya ini pada hari Jumat. Jangan pernah kurang, paling tidak ba'da asar 80 kali. Apalagi bisa 1000 kali setiap Jumat. Yang pendek-pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, bisa itu 1000 kali. Asal istighfar, asal istiqamah dengan salawatnya itu.
Ya, saya kira ini wallahu a'lam bisawab. Ya, nanti wal maqalatul khamisata asyar. Iya, dari sini diambilnya tombol hati si Opik ya. Pinjam pulpen. Shit.